Menjelang akhir tahun, selalu ada kejutan dari dunia teknologi. Salah satunya adalah peluncuran beberapa tipe smartphone yang sudah dinanti sepanjang tahun. Mulai dari yang entry level hingga flagship killer, semuanya ada. Daripada penasaran, berikut ini beberapa HP yang sudah resmi dirilis pada pertengahan tahun 2022. Selalu menarik melihat HP yang punya desain keren tetapi dijual di kelas harga terjangkau. Itu juga yang coba diperlihatkan Oppo A17K, merupakan HP yang menarik yang ditawarkan Oppo di kelas harga 1 jutaan. Menarik, karena HP ini menawarkan desain yang keren lewat varian emas dan biru. Ini membuat Oppo A17K punya nilai lebih dibanding HP Oppo lain di kelas harga yang sama. Jelas ini membuat Oppo A17K cocok dipilih untuk Anda yang butuh HP desain keren tapi terjangkau. Meski desain keren, tentu ada beberapa hal yang perlu dikompromikan. Contohnya adalah penggunaan chip Helio G35 yang tentu tidak cocok untuk main game. Redmi 10C dirilis pada April 2022. Ponsel ini merupakan penerus dari Redmi 9C yang diluncurkan pada 2022. Cukup banyak peningkatan yang diberikan Xiaomi pada Redmi 10C dibandingkan pendahulunya. Mulai dari ukuran layar, chipset, kamera, konektivitas, hingga pengisian daya. Di sektor layar, Redmi 10C meningkat jadi 6,71 inci dari yang sebelumnya 6,53. Kemudian, di sektor chipset Snapdragon 680 jelas berkali-kali lipat lebih bertenaga ketimbang MediaTek Helio G35 yang dipakai Redmi 9C. Untuk kamera, resolusi 50MP merupakan peningkatan dari 13 MP. Lanjut ke sisi konektivitas, Redmi 10C sudah mendukung Wi-Fi 5. Terakhir, pengisian cepat 18 Watt disematkan di ponsel ini. Semua kelebihan itu diganjar dengan harga 1 jutaan saja. Hadirnya Redmi 10A menjadi bukti bahwa Xiaomi tidak ingin melupakan pasar ponsel entry level. HP ini hadir dengan desain bodi yang sederhana namun nyaman di tangan. Di sisi depan, Redmi memakai layar berukuran 6,53 inci dengan resolusi HD. Memang HP ini belum memiliki refresh rate tinggi, namun HP Redmi ini sudah cukup nyaman untuk harian maupun bermain game sederhana. Dalam modul terdapat kamera utama 13 MP dan kamera depth 2 MP. Hasil foto kamera HP 1 jutaan ini sudah cukup baik akurasi warna dan ketajamannya. Untuk hasil kamera depan, sudah cukup lumayan baik walau tidak tajam. Menengok bagian dapur pacu, HP Redmi 10A ini memiliki kelebihan tersendiri. Realme C33 menjadi HP seri Realme C kesekian yang mempunyai desain menarik. Bentuk frame yang datar serta corak di penutup belakang membuat penampilannya sedap dipandang. Apalagi yang varian warna sandi gold seperti pada gambar di samping. Selain penampilan, Realme C33 mengedepankan performa harian yang mumpuni. Ia dibekali SoC Unisoc Tiger T612. Performanya kian lancar karena beban kerja SoC cukup ringan. Hal ini sebagai akibat dari resolusi layar IPS yang hanya HD, serta software Realme UI EDCS yang memang ringan. Realme UI EDCS bisa dibilang adalah Android murni yang diberi sedikit polesan ala Realme. Makanya, fitur-fitur tambahan yang tidak perlu dipangkas. Untuk main game seperti Mobile Legends, Asphalt, dan PUBG Mobile si HP ini masih oke. Apalagi kalau cuma streaming, selancar di medsos, berkirim pesan. Realme C33 didukung baterai 5000 mAh yang bisa membuatnya menyala sehari penuh. Seri Realme Narzo yang khusus dijual online memang belum pernah punya nama HP berakhiran I. Namun, huruf tersebut akhirnya digunakan ketika Realme Narzo 50i hadir.
Dalam kasus ini, Narzo 50i diposisikan sebagai versi ringan dari Realme Narzo 50A. Cukup banyak hal menarik yang dimiliki Narzo 50i. Mulai dari desainnya, tampilannya, performanya, kameranya, sampai baterainya. Untuk desainnya, HP ini memiliki penutup belakang dengan tekstur halus dan garis-garis diagonal. Modul kameranya juga punya bentuk yang unik. Soal baterai, ukuran 5000 mAh diklaim Realme mampu membuat HP ini bertahan sampai 23 jam kala dipakai streaming video di YouTube. Adapun Narzo 50i memiliki slot microSD khusus yang dapat menampung memori sampai 256 GB. Tecno Pova Neo 2 hadir dengan meneruskan tradisi dari Pova yang mengantongi kapasitas baterai yang besar. HP ini memiliki kapasitas baterai mencapai 7000 mAh, yang didukung oleh fitur flash charge 18 Watt. Dengan kapasitas besar tersebut, HP ini mampu bertahan seharian untuk menemani setiap aktivitas penggunanya. Memiliki desain yang keren dan futuristik yang terinspirasi dari sebuah meteorit di luar angkasa, HP ini memiliki performa yang tangguh karena memiliki chipset berkelas tinggi. Chipset yang tersemat di dalam Tecno Pova Neo 2 ini yaitu MediaTek Helio G85 yang dipadukan dengan penyimpanan RAM 4GB dengan extended 3GB dan penyimpanan internal 64GB dan 128GB. Beralih ke bagian layar, HP yang dibanderol dengan harga 1 jutaan ini memiliki layar berukuran 6,82 inci dan telah mampu mencapai resolusi HD. Sebagai HP untuk bermain game, refresh rate yang dimiliki HP ini juga cukup tinggi yaitu 90 Hz sehingga penggunaan keseharian semakin nyaman dan lancar bahkan untuk bermain game. Tecno Pova 4 Pro ini membawa spesifikasi dan kemampuan yang mumpuni dalam hal performa, sehingga akan cocok untuk digunakan bermain game, bahkan game berat sekalipun, mulai dari chipsetnya yang telah menggunakan chipset MediaTek Helio G99 yang memiliki performa tangguh dengan fabrikasi 6 nanometer. Chipset ini menjadi lebih cepat karena dibangun oleh 8 inti CPU menggunakan teknologi Hyper Engine dan didukung oleh pengolah grafis GPU Mali G57 MC2. Tecno Pova 4 juga memiliki ketahanan yang cukup baik, karena mengantongi kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 6000 mAh dengan fitur Supercharge Plus 45 Watt dan Reverse Charging 10 Watt. Selain itu, baterai HP ini juga mampu bertahan cukup lama berkat adanya teknologi STS Secure Battery yang mampu meningkatkan keamanan dan memberikan daya secara bersamaan. Tecno Pova 4 ini memiliki performa dalam bermain game yang tidak kalah tinggi dengan versi Pro-nya. Untuk menghasilkan performa terbaiknya, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultra Gaming yang juga dipadukan dengan penyimpanan RAM 8GB dengan extended 5GB dan penyimpanan internal 128GB. Selain itu, Tecno Pova 4 juga memiliki kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 6000 mAh dengan fitur Supercharge 18 Watt. Fitur tambahan lainnya yang juga tersemat pada HP ini adalah sensor HUD gyroscope dan Z-axis motors. Tidak hanya unggul dalam performanya bermain game, HP ini juga menawarkan tampilan layar yang cukup memukau sehingga lebih nyaman ketika menggunakannya. Layar Tecno Pova 4 ini menggunakan panel AMOLED berukuran 6,82 inci dengan resolusi mencapai kualitas HD. HP ini juga memiliki refresh rate yang cukup tinggi yaitu 90 Hz sehingga bermain game akan menjadi semakin lancar. Jika membutuhkan HP berjaringan 4G di rentang harga 2 jutaan yang performanya dahsyat, Infinix Hot 20S akan menjadi opsi daily driver yang layak dipertimbangkan. Berbeda dengan Infinix Hot 20 reguler, varian S ini hadir dengan chipset Helio G96 yang jauh lebih bertenaga. Sebagai perbandingan, Helio G85 meraih skor Antutu sebesar 237 ribuan,
Sedangkan Helio G99 meraih 323 ribuan. Dengan SoC yang lebih gahar, Infinix Hot 20s pun kini dapat lebih lancar memainkan Genshin Impact pada pengaturan lowes. Infinix Hot 20s juga merupakan satu dari segelintir HP 2 jutaan yang sudah tawarkan RAM 8GB, disandingkan dengan memori internal 128GB. Multitasking pun jadi jauh lebih gesit dan lancar. Sempat menjadi brand yang jarang hadirkan varian 5G ke Indonesia, kini Infinix justru bawakan 5G ke seri Hot yang menyongsong segmen harga 2 jutaan. Adalah Infinix Hot 25G, smartphone seharga rilis 2,5 juta yang dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 810 berfabrikasi 6 nanometer. Perangkat ini bisa dianggap sebuah all-rounder yang unggul di segala sisi. Dengan panel IPS LCD, HP ini sanggup mencapai kecerahan hingga 500 nits serta miliki refresh rate 120 Hz. Sisi kameranya telah didukung oleh resolusi tinggi 50 megapiksel yang gunakan teknologi Quad Bayer, hasilkan jepretan oke dengan detail dan pencahayaan yang mantap. Tampaknya ini didukung juga oleh ISP MediaTek yang jempolan. Samsung kembali menyegarkan produk entry levelnya dengan merilis Samsung Galaxy A13. Ponsel ini hadir dengan sejumlah peningkatan dibanding seri A12. Menariknya, peningkatan yang dihadirkan terinspirasi dari HP Samsung lain yang sukses di pasaran. Sisi desain misalnya, hadir dengan desain minimalis yang cantik. Menengok bagian bodi belakang dan desain kamera, HP entry level ini mengusung desain mirip Samsung Galaxy S22 Ultra. Desain 4 kamera belakangnya dibuat terpisah tanpa modul sehingga terkesan unik dan mewah. Beranjak ke bagian layar, Samsung menggunakan layar berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD. Tentu dengan layar ini kamu bisa mendapatkan pengalaman melihat foto atau video dengan lebih luas dan detail. Jika Anda mencari HP Oppo terjangkau yang dirancang untuk fotografi, Oppo A17 akan menjadi opsi yang tepat. Di harga rilis 2 juta lebih sedikit, ponsel ini unggul lantaran dikemas dengan kamera utama 50 megapiksel. Teknologi Quad Bayer miliknya akan hasilkan kamera 12,5 megapiksel secara default, gabungkan 4 piksel berdekatan jadi 1 piksel raksasa. Alhasil, kamera bisa menyerap lebih banyak cahaya dan berujung pada hasil jepretan yang lebih baik dari sisi detail dan pencahayaan. Ponsel ini juga terbilang cukup unik karena dirancang dengan sertifikasi anti-air IPX4. Meski tidak kuat saat tenggelam, setidaknya masih kokoh ketika terkena cipratan air gerimis. Sehingga membuatnya cocok untuk driver ojek daring atau tipe pengguna lain yang bermobilitas tinggi pakai sepeda motor. Benefit lain dari HP ini adalah desain bodinya yang trendy dan segar, sehingga pengguna senantiasa terlihat berkelas walau pakai ponsel seharga 2 jutaan. Kalau boleh dibilang, Oppo A77s ini adalah versi light dari Oppo Reno 7 atau Reno 8. Soalnya, ketiga HP sama-sama mengedepankan aspek desain. Cuma, Oppo A77s mengalami beberapa pemangkasan, kecuali dapur pacu. Misalnya, layarnya bukan lagi AMOLED melainkan IPS. Lalu lampu RGB yang melingkari lensa kamera juga ditiadakan buat Oppo A77s. Di sisi lain, Oppo A77s justru punya beberapa hal menarik yang tidak dipunyai Reno 7 dan Reno 8. Adalah speaker stereo dan sertifikasi ketahanan debu dan percikan air alias IP54. Speaker stereo jelas membuat keluaran suara saat menonton film atau video makin yahut. Sementara itu, sertifikasi IP54 menjamin HP ini tidak masalah saat terkena rintik air hujan.
Vivo V25e meluncur untuk melengkapi deretan HP Vivo V25 series yang duluan beredar. HP 4G ini tetap memiliki nuansa yang sama seperti dua anggota Vivo V25 series lain, yakni berdesain cantik. Khusus untuk varian warna Sunrise Gold, penutup belakangnya bisa berubah warna menjadi jingga. Namun, desain bukan satu-satunya hal yang diunggulkan Vivo. Pasalnya, performa, kemampuan kamera, dan daya tahan baterai Vivo V25e patut diacungi jempol. Untuk performa, SoC MediaTek Helio G99 mampu membuat HP ini ngebut untuk main game. Suhunya pun adem-adem saja. Hal tersebut karena Helio G99 telah menggunakan fabrikasi 6nm yang modern. Adapun Vivo V25e adalah HP pertama di Indonesia dengan Helio G99. Berkat SoC yang satu ini pula, konsumsi daya tahan baterai Vivo V25e mantap. Padahal kapasitas baterainya sekadar 4500 mAh.